Terima kasih Anda masih setia bersama kami, JMK Radio. Mari kita ikuti acara berikutnya. JMK Radio karya generasi masa kini. Hai Sobat JMK semuanya, apa kabar? Wow, ketemu lagi sama Manda Fionika hari ini di spesial Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024. Aduh, kita ada di Hardiknas tahun ini. Ya Allah, semangat banget rasanya Manda, karena kita memperingati adanya Hari Pendidikan yang dibawa oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. No, tapi Manda nggak sendirian nih hari ini, Sobat JMK ya. Kita lagi seru-seruan nih, lagi rame-rame sama teman-teman. Wah, nggak tahu nih, tumben lagi pada rajin di studio ya. Aduh. Entahlah, ini kayaknya pada pulang kuliah kayaknya nih ya, pada pulang kerja gitu kan, terus kumpul-kumpul di studio, entahlah gitu. Kenapa lagi pada rajin? Biasanya mah itu pada nongkrong di sebelah gitu kan. Karena baru gajian, jadi semangat. Aduh, baru gajian. Coba itu ya, gajian dari Hong Kong kayaknya ya. Itu dia ya Sobat JMK. Itu yang udah muncul, salah satunya ada si Oman. Apa kabar Om? Sembarangan ya, ganti-ganti nama orang. Emang iya kata si Manda itu Om-Oman katanya gitu. Oh iya. Alhamdulillah baik Manda. Dan apa kabar nih buat sobat? Ketemu lagi bersama Rohmanada Irama yang tentunya kata orang sih ganteng sedunia. Waduh, ganteng dia kalau lagi sendirian di dalam kamar mandi. Bener. Oke, next. Oke, selain itu kita juga ada Kak Aulia. Hai Kak Aulia, apa kabar? Hai Manda, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai Sobat JMK, apa kabarnya nih? Harapan selalu sehat ya. Amin. Oke. Lanjut. Oke, si Babang mau si Babangnya lagi asik tuh guys. Enggak lah, gue nggak pengen ngomong. Diam aja dah. Kenapa lu seriawan? Saryani gue mah. Nah itu dia ya Sobat JMK. Kita lagi bertiga lagi. Kita lagi berberapa nih? Berempat ya? Oke, kita lagi berempat. Tapi nanti juga katanya teman-teman bakal nyusul, karena teman-teman entah ya dapat bisikan dari siapa gitu, padahal Manda nggak bilang gitu ya. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang seru nih Sobat JMK, yang masih berkaitan dunia pendidikan, yaitu kita akan bahas dampak AI terhadap dunia pendidikan. Nah, Wow. Iya, AI ya bener. Aduh, gue orang Indonesia Pak, maaf. Oh iya. Nggak, masalahnya nanti teknisi kita itu ngetawain di belakang itu. Makanya Iya, dia kalau ngomong. ketawa giginya muncul semua lagi ya. Nah itu. Iya bener. Nah kita lagi ada bahas dampak artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan Atau kecerdasan buatan. Nah bisa. Itu kayaknya cari aman itu ya. Cari aman kayaknya. Bener cari aman. Daripada harus AI, daripada harus kayak gitu, mending ya udah kecerdasan buatan dah. di belakang sih. Jadi sudah langsung diperkenalkan ya apa itu AI. Jadi langsung udah dijelasin sama Aulia Rafinia. Iya, betul.
Dan kecerdasan buatan ini banyak bentuknya ya, bisa dari chat GPT, terus AI voice, AI video, AI apalagi banyak sih ya yang sekarang udah beredar itu. Yang sekilas mungkin memudahkan ya, jadi gampangnya kita udah nggak usah mikir gitu, kayak punya asisten pribadi gitu kan, asisten pribadinya tapi bukan manusia gitu ya, tapi robot gitu atau kecerdasan dari teknologi kayak gitu. Nah, oke deh, kalau gitu Manda mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman, kira-kira nih dampak positif dan negatifnya AI dari sudut pandangnya teman-teman untuk dunia pendidikan tuh kayak gimana sih? Nah, aku mau tanya sama Kak Olia dulu deh. Gimana? Cakep. Oke, kalau menurut aku ya, dampak positifnya tuh, kalau menurut aku sih bisa dijadikan referensi ya. Misal lagi nggak punya ide nih, kita mau bikin apa ya, contohnya kita mau bikin naskah drama gitu. Tapi kita nggak punya ide gitu ya, kita bisa cari di situ. Buat sekedar referensi mungkin oke lah. Oke gitu. Cuma kalau jadi keterusan, kalau jadi ketagihan tuh nggak baik juga ya jadinya ya. Jadinya itu jadi dampak negatif itu jadinya. Gimana tuh contohnya? Iya, contohnya jadi kita tuh nggak bisa berkembang, daya berpikir kita jadi nggak bisa berkembang. Jadi kita terpaku sama itu kecerdasan buatan yang instan ya. Kita minta dibuatkan naskah drama tentang apa ya, misal tentang pendidikan lah ya, naskah drama tentang pendidikan, wah langsung dia bisa tuh. Cuma kan untuk kedepannya kan kita mau buat naskah pendidikan lagi misalnya di tahun berikutnya, ntar jadinya ya itu daya pikir kita jadi bahasanya jadi tumpul ya, jadi nggak berkembang gitu. Jadi ya kita jadi sulit untuk mengembangkan ide-ide yang sebenarnya banyak di apa ya, di pikiran kita tuh banyak gitu. Cuma ya karena AI ini jadi mengendap jadinya. Kalau kita keseringan, jadinya ide-ide kreatif kita jadi mengendap di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Dan juga kalau menurut aku AI itu nggak efektif sih. Kalau menurut aku, Manda. Kurang Kenapa efektif. tuh? Apa nggak efektif? Iya, kalau menurut aku nggak efektif karena hasil-hasil yang dibuat sama AI itu Terlalu rapi ya? nggak banget lah, nggak bagus lah. Nggak bagus, masih bagus Iya. dari hasil dari daya pikir manusia ya? Betul. Iyalah. Nggak bagus. Ya kayak, ya contoh kayak naskah drama tadi lah ya misalnya, atau kayak kita buat puisi gitu. Nah itu tuh nggak banget lah gitu. Kayak jelek lah. Kadang Masih bagus. pun Iya, kemana-mana masih bagus ini, masih bagus apa yang keluar dari pikiran kita gitu, dari pikiran kita sendiri gitu. Jadi AI itu ya itu mungkin dampak positifnya itu ya sebagai referensi kalau kita nggak sama sekali nggak punya ide. Tapi habis itu ya udah, iya habis itu jadi referensi aja. Habis itu ya udah, jangan coba untuk mengandalkan AI terus gitu. Oke, mantep nih. Jadi AI itu karena dia kan ini ya punya banyak sekali, karena emang dari sumber sebelumnya dia kan dosennya gitu. Jadi dia bisa untuk buat referensi, tapi bukan untuk hal utama gitu. Istilahnya cadangan. Betul. Ya,
ketika kita benar-benar buntu nih gak ada ide gitu kan. Iya. Dan setelah itu ya sudah kita kembangkan sendiri dengan pemikiran yang kita miliki. Mantap lah. Ya, betul banget Manda. Nah, kalau menurut Oman nih, gimana nih? Nih bocah sembarangan banget, nama gue diganti-ganti mulu ya. Nanti gue panggilin si itu deh, gue panggilin si Pipin nanti biar bilang Oman gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang AI atau kecerdasan buatan ya. Ya sebenarnya sedikit banyaknya tadi sudah dibahas juga sama Aulia. Memang di sisi lain dampak positifnya AI ini sangat membantu dari hal apa ya, katakanlah orang-orang yang belum bisa menyusun tulisan, misalkan contohnya mau buat proposal atau mau buat apa, itu kecerdasan buatan ini sangatlah membantu gitu, sangatlah membantu. Kemudian juga ya katakanlah kalau kita malas-malas nulis gitu ya, kayak gue ngaku. Jadi kalau kita malas-malas nulis gitu ya, ya walaupun tidak bisa 100%, setidak-tidaknya 60%, 70% lah sama AI itu dapat dibantu, sehingga nanti kita tinggal merevisi tulisan-tulisan yang sudah dibuatkan sama AI. Itu dampak positifnya memang sangat membantu. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, negatifnya adalah khawatirnya ini nantinya akan ketergantungan. Udahlah, ngapain ribet? Ada AI ini gitu kan. Ngapain ribet? Kita cari yang simpel-simpel aja gitu. Mending dibuat sama AI, nanti tinggal ditambahin gini-gini. Kayak gitu kan bisa aja. Nah, itu dampak negatifnya, nanti kita bisa ketergantungan terhadap AI. Dan ya seperti kata Aulia tadi, nanti bisa tumpul pikiran kita karena memang kita terlalu ketergantungan dengan AI. Kemudian ini juga sangat berdampak, menurut aku ya, sangat berdampak bagi pendidikan. Ya memang seperti tadi, di era saat ini penting kita mengetahui dan memperdalam kecerdasan buatan. Tapi juga jangan sampai ketika ada AI kita juga ketergantungan di sana, gitu. Karena itu juga akan membuat kita ya kurang dalam berpikir karena udah kebiasaannya tadi. Kalau menurut aku sih seperti itu. Tapi dampak positifnya AI ini ya sekali lagi bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, misalkan kayak asisten, ini sangatlah membantu gitu. Tapi kalau misalkan kita juga terlalu mengandalkan AI juga nantinya akan ketergantungan. Kalau udah ketergantungan, kita nggak akan bisa berpikir luas karena terlalu tergantungnya ini. Begitu Manda. Kalau menurut aku ya. Karena tapi kan ini ya, tapi kan gimana ya? Aku rada kurang setuju nih dengan apa tadi katanya sangat membantu. Ya bener, emang membantu gitu kan. Dan ya jangan ketergantungan lah. Tapi kan itu simple gitu kan. Apalagi buat Gen Z yang lagi kayak misalnya lagi banyak tugas nih gitu kan. Tapi dia udah capek nih, udah muter-muter, kesel gitu kan, ini pakai AI gak apa-apa kali gitu kan. Tapi nggak bisa gitu. Ya memang kalau sekali-kali itu boleh. Boleh tapi kalau tugasnya banyak, daripada nanti dia depresi terus dia sakit gak jadi ngerjain tugas, gimana? Ayo. Begini, lu sendiri nih, lu mau sekolah apa mau sekolah itu niatnya mau pinter apa mau menyelesaikan tugas doang dari guru? Nah kan gitu. Dengan logikanya, coba tanya deh Aulia, setuju gak dengan pendapat gua? Karena itu tuh menurut gua ya walaupun membantu, tapi ya ancamannya itu ketika orang udah kecanduan dengan AI, sama kayak orang suka ngegame. Nah,
Kadang kan kalau udah ngegame ini lupa segalanya, begitupun AI. Nantinya kita akan ketergantungan. Sementara Ya kalau menurut gue ya itu sih. Mungkin apa? sebagai ide itu bisa. Sebagai referensi aja. Hmm, Sebagai kita ide, misal sama sekali kita nggak punya ide gitu. Sebagai referensi bisa. Cuma ya itu jangan itu dijadikan hal utama, jangan dijadikan hal yang pokok. nah, kan? Dan jangan Aulia setuju kan? sekali-kali misal kita lagi banyak tugas pun ya janganlah sekali-kali kita buat dari AI-nya gitu. Ya mungkin sebagai ide tadi bisa, cuma nggak usah dipakai gitu. Jangan dipakai. Ya bener sih, bener Aulia. Tulisan dari Sebagai AI-nya itu jangan dipakai gitu loh. Kita buat yang lain lah. ide juga kalau misalkan memang udah bener-bener buntu banget, udah bener kepepet banget, boleh. Tapi kalau menurut aku, selagi kita masih bisa berpikir, selagi kita masih ya bisa mencari cara gimana caranya supaya kita ini bisa mengisi soal-soal. Misalkan contoh gue dapat PR gitu ya, PR matematika. Nah, kalau memang dirasa gue masih bisa berpikir, menurut gue AI itu jalan terakhir. Jangan dijadikan udahlah ada kecerdasan buatan ini, idenya gampang nanti minta ini kayak gini. Sama aja itu. Kalau menurut gue sih gitu. Ya jangan dijadikan jalan terakhir juga sih. Kalau menurut gua dijadikan referensi aja. Sama sekali kita nggak punya ide ya boleh lah tengok-tengok dikit gitu. Tapi ya itu udah nggak usah dipakai. Yang tadi kita buang, kita buat baru tapi dengan pemikiran kita sendiri. Tapi sama aja kalau gitu kayak si Manda tadi. Kalau misalkan ada apa-apa kita minta idenya ke AI, walaupun itu mungkin tulisannya bukan dari kecerdasan buatan atau bukan dari AI ya, sama aja ujung-ujungnya itu ngandelin juga. Justru kalau menurut gue menggunakan AI ini adalah jalan terakhir ketika memang kita benar-benar nggak bisa berpikir sama sekali. Ini Ya orangnya itu nggak kan berarti tanggung sama jawab nih aja kabarnya. ujung-ujungnya pakai AI juga. Itu pun di jalan terakhir. Kalau bisa nggak usah dipakai lah sekalian. Ya, tapi kan tadi lu bilangnya itu tidak usah juga dipakai jalan terakhir. Nah, kan Ya hanya maksud buat gua kan idenya nggak sama usah dipakai aja. sekalian gitu loh. Ini si Mandanya nggak tanggung debat jawab. jangan muncrat Nih, juga nih. kali. Ini mana nih Debat orang nyampe nih. muncrat. Aduh. Sih. Ini nggak tanggung jawab nih orangnya nih ya. Jadi kalau aduh, sorry sobat ya. Ya, menurut kamu sendiri gimana nih sobat? Silakan tinggalkan komentarnya di yang nyimak di YouTube, boleh ya. Kirimkan kolom komentarnya di Boleh nih mau kolom berpihak sama komentar. siapa atau sobat JMK punya pendapat sendiri boleh. Nah, itu kalaupun misalkan kamu lagi dengerinnya lewat radio, boleh kirimkan di 0838 0573 6474 atau di www.jawaraMustikakarya.csr. Salah ya? Gue ntar dimarahin. .com dulu Pak. Ya, www.jawaraMustikakarya. Kok salah lagi? CSR. Nyesatin banget deh. Ntar sobat JMK-nya jadi bingung. Jadi bisa menghubungi ya kalau yang lewat radio di www.jawaraMustikakarya.com/csr. Nah, di situ ya. Jadi lebih simpel. Jadi gimana nih? Si Mandanya nggak tanggung jawab. Sebagai kesimpulannya gimana tuh, Aulia? Ya siapa tahu nih Babang punya pendapat nih Bang Aril nih. Babang bisa keluar gak suaranya, Bang? Coba mic-nya Bisa. dicek. Nah kan dari tadi gue ngomong. Nah. Iya. Aduh. Nah, Tuh. Ini nggak Kaget tanggung gua. jawab nih bocah ya. Bukan gak tanggung jawab. Gue lagi di chat orang suruh ngirim laporan, woi. Nah, gue tadi rencananya mau nulis laporan pakai AI. Oh, di root lo yang tua itu ya? Apa?
Dirut lo yang hampir mati itu yang ngirim laporan ya. Ini sembarangan. Dosa lu. Dosa itu. Oke. Jadi kalau menurut Manda gimana nih? Ya, lu nggak nyimak berarti. Oh, gue nyimak dong perdebatan kalian tuh. Tapi ntar pendapat gue di akhir aja. Coba Bang Aril nih Yo, gimana? Bang Aril. Iya. Gimana nih? Nah, sebelum ke gua, ini ada Bung Hasan. Coba Bung Hasan. Oh iya, coba. Nah ini Gimana Bung Hasan? Pak Hasan nih. Sebagai orang zaman dulu, zaman dulu. Yang menyikapi dimana dunia semuanya sekarang. harus Halo teman-teman semuanya. Halo. Ya bisa terdengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak kedengeran. Maaf telat ya, jangan dipotong gaji ya. Aduh. Halo Kang Hasana. Halo Kang Hasana. Kenapa cewek tuh gimana sih? Yang sopan itu Pak Amin itu yang akan membawa Oh, iya, pikiran Nanti Oke, next. nanti nggak bisa dibawa loh kalau nggak disupirin sama aku. Iya loh. bener Gimana? nggak diantar ke Jogja nanti kita ya. Iya. Kita ke Borobudur. Iya, kita lagi ini Sobat JMK lagi ngebahas drama yang ditampilkan hari ini juga, drama pendidikan gitu ya. Jadi ada beberapa pemain. Iya. Ya, kejutan Kalau kamu buat penasaran silahkan deh. sobat JMK semua. Oke. Ya, gimana pendapatnya nih, Pak Hasan? Ya, kalau pendapat aku sih itu oke-oke aja. Yang mana yang lebih baik, terutama ya kita coba minta pendapatnya dari sobat-sobat GMK aja gitu. netral ya, netral. Enggak, Bahasa jadi netral ya. kita kan kesimpulannya kalau menurut aku sih Berarti GMK selagi baik itu, gunakanlah gitu ya. iya. Jadi intinya Kalau gitu kan tidak baik ditinggalkan. yang terbaik buat sobat GMK juga gitu kan. Untuk demi kemajuan kita. Nah, Supaya tuh mantap intinya tuh. buat kita melakukan hal-hal yang terbaik, selalu terbaik buat sobat GMK gitu dah. Oke. Nah, berarti yang bisa gue tangkap gini, kalau AI itu Berarti bisa AI bikin terbaik kamu dong. menjadi sukses, mendukung kamu lebih sukses, silahkan digunakan. Nah, itu yang gue tangkap. Nah, Nah, itu. benar. Dan Oke. kalau kamu ingin lebih sukses, maka gunakan skill yang ada di dalam diri kamu. Ya, Nah, jangan itu. selalu Apabila kita kan tidak tahu dengan skill-skill orang itu kan, seperti itu. Oke. Baik, ini jadi Oke. adanya ada di tengah berarti ya. Iya, Nah, dia iyalah. cari aman, dia ada di tengah dia. Cari aman. Ya iyalah, kalau di pinggir nanti dijebur ke Oke. iya, benar. Kalau gitu di- ya. Tapi jangan di tengah, nanti kalau di tengah ketabrak. Nah, itu loh. Ya, kalau di tengah jalan ya iya ya. Kalau di tengah hati kamu sih boleh. Aduh, jangan. Aduh, Masih sekolah. aduh. Aduh. Wah, Oh, ini iya, ya. ini Ini bahaya. anak buahnya Dirut yang suka ngerayu nih. Aduh, kayaknya mau niru jejaknya Dirut ini. Ini dirutnya Insap kayaknya ganti nih ya anaknya. nih ya. Dirutnya insaf Oke. sejak kapan? Next ya, kita berlanjut ke Bang Aril. Gimana Bang Aril? Oke. Gue penasaran pendapatnya nih. Jangan, sebelum aku ada yang baru datang. Halo, Oh. Bung. Siapa tuh? Gimana pendapatnya, Bung? Oh iya. Terkait AI, Bung, Terkait AI, dampak bagi terhadap. pendidikan. Dalam dunia pendidikan ya. Nah, Ada itu. pendidikan. Gimana tuh gimana? Aku penasaran juga. Ini Bang Aril ini agak nakal ya, orang baru nyampe belum lagi Gak bernafas. apa-apa, gak apa-apa. Aku juga Bernafas. setuju itu. Biarin biar sambil ngomong sambil ngos-ngosan gitu nggak apa-apa sekali-kali. Ayo gimana? Pakarnya AI nih. Ah, iya, Bung bener. Rahman. Dampaknya sih sebetulnya tinggal bagaimana kita menggunakan. AI itu seperti sebuah pisau yang siapa yang memegangnya itu yang akan berarti. Gitu. Kalau pisau itu dipegang Betul. oleh ibu-ibu yang memasak ya jadi makanan sedap gitu. Tapi kalau dipegang oleh para penjahat kayak Bang Hasan gitu, misalnya kayak Rohman gitu, itu bahaya. Aduh, tuh. Aku Jadi- dibilang jahat sih, Bung. Kayak Gini, jadi kalau Jadi kayak pistol bermata dua gitu ya, tergantung kita menggunakannya ya. Jadi kalau sebetulnya mempermudah banyak gitu. Jadi kalau kita Iya. bikin
bikin artikel itu bisa dipermudah. Kalau kita nggak tahu apa bisa. Tapi ingat bahasa AI itu tetap tidak selugas atau seluas bahasa manusia loh ya. Ya Itu yang iyalah. harus teman-teman harus ingat gitu. Jadi walaupun namanya kan mempermudah, bukan mengganti. Jadi mempermudah itu ya seperti kita kalau ibaratnya gini, kalau mau ngomong, kalau dulu kan teriak-teriak, sekarang ada pengeras suara, ya kita nggak usah teriak-teriak. Jadi alat bantu gitu ya Pak ya. Benar. Jadi AI itu sifatnya hanya membantu, bukan pengganti. Tetap bagaimanapun kita yang berperan. Tetapi itu dampak positifnya, dampak negatifnya sekarang anak-anak kita ini dengan nggak hanya AI, dengan kemajuan yang teknologi yang segini banyaknya, itu memang tingkat pola pikirnya, tingkat kedewasaannya, tingkat jadi kurang ya, kemauan itu jauh berkurang gitu. Kita aja dulu kita mungkin hafal ya nomor telepon teman, nomor telepon keluarga. Sekarang jangankan keluarga, nomor telepon nggak hafal gitu. Betul. Bukan hafal gitu ya. Itu ya itu dampak. Jadi bagaimana kita menggunakan AI itu ya tergantung bagaimana dari sudut mana kita mau memakainya. Kalau mau diambil positifnya ya positif gitu, karena emang sedikit banyak membantu, terutama bagi orang-orang yang nggak pinter ngarang misalnya ya, atau teman-teman yang kalau Oman pinter ngarang rayuan ke cewek nggak usah pakai AI. Oh iya bener. Untung itu Oman ya, bukan saya ya. Nggak merasa dia, nggak merasa. Coba itu. Jadi ya tergantung bagaimana kita, dan saya kira bagaimana kemudian pendidik itu bisa menyeleksi ya. Artinya gini, teman-teman guru ini sekarang harus juga belajar jauh gitu, karena anaknya sudah bermain AI, maka gurunya juga harus bisa bermain AI. Artinya kalau gurunya nggak ngerti ya dibohongi sama anaknya. Dia harus lebih tahu gitu ya. Untuk jadi kebalik nantinya. Filosofinya kan kadang enggak, saya sudah tua ngapain belajar gitu, itu salah. Nggak bisa. Justru karena kita sudah tua, karena kita jadi pendidik, kita harus ikut juga ritme mereka gitu, walaupun tidak tidak mereka. Bukan terlalu alasan gitu tidak mau, bahkan itu mah kadang-kadang. Makanya kan memang sekarang teknologi itu kan kebutuhan ya Bang ya, jadi kebutuhan itu yang harus kita penuhi gitu. Kalau dulu ngomong nggak bisa, ruwet, nggak bisa juga. Kita harus ya mau tidak mau harus belajar ke sana gitu. Daripada nanti ini kok anak ujiannya pinter ya dapat 100 ya, ternyata dapatnya dari AI, kita nggak ngerti di bawah. Bener. Itu nilainya jadi bagus, tapi bagusnya berkat AI gitu ya. Tapi ingat kok, saya pernah mencoba ini ya, gini. Tolong aku buatkan proposal apa gitu ya. Ternyata ya hanya kerangkanya yang dibuatin sama dia gitu. Enggak bahasanya juga enggak ini. Jadi kalau orang biasa membaca, tapi gini, kalau orang biasa membaca pasti tahu kok, oh ini AI bukan. Beda sih emang. Tapi kalau sekilas sama ini, ngapain kita berpikir, kita serahkan AI. Iya memang. Tapi kalau orang yang sudah biasa membaca itu pasti bisa membedakan, enggak ini bukan tulisanmu gitu. Itu ceritanya. Ya. Oke, wow, luar biasa nih ya. Berarti ini sebagai sekaligus menengahi antara debat aku sama Aulia sama Manda nih ya. Jadi itu tergantung kita bagaimana menyikapinya, dan mungkin tergantung bagaimana cara menanggulanginya. Bagaimana kebijakan kita dalam menghadapi era saat ini gitu ya, Bung ya. Teknologi bisa ditolak kok. Sudah nggak ada orang yang bisa mampu menolak. Kalau ketolak nanti ya terlindas zaman, bener gitu. Dulu kita nggak mau ya pertama nggak mau enak HP yang biasa aja, simple kecil gitu kan. Main gitu pakai HP yang sekarang Android kan besar-besar gitu, gede-gede. Kalau kita nggak mau ya ketinggalan bener gitu. Akhirnya sekarang kita semuanya pakai HP Android, itu kan mau nggak mau kita harus pakai akhirnya gitu. Jadi nggak bisa, nggak bisa ditolak, nggak bisa juga kita nggak mau antipati, nggak wis. Jadi tergantung kita bagaimana menfilter itu gitu kan, anak kita, ke adik-adik kita itu aja. Wow, ini luar biasa dari Bung. Ya, karena aku jadi aku banyak baca, karena aku punya CM. Iya benar. Jadi udah ketahui lah ya mana yang AI, mana yang bukan gitu ya. Kalau kalian kan cuma di belakang meja kerjanya, jadi nggak. Jangan dibongkar di sini, Bung.
Ya nggak apa-apa lah, bongkar aja sedikit. Oke, next ya. Buat Babang Ariel sendiri bagaimana tuh Babang Ariel? Ini gue penasaran nih ya. Kayaknya lebih ini nih ya. Nah, ini justru gue ingin menutup. Hah? Ingin menutup dari semua kesimpulan itu. Oke, Iya, sebelum menutup, gue pengen nanya dulu ke Manda karena dari tadi gue belum dengar si Manda pendapatnya kayak gimana. Pengen nutup nanti ya. gue mau belakangan aja ke Ariel duluan tuh. Kalau gue ntar panjang. Jangan saling suruh menyuruh. Ayo gue Ayo penasaran buru nih si Ariel Manda. dulu lah. Ntar. Ayo Bu Rati, ayo. Kalian kesimpulan gue. Ayo buru. Oke, silakan Bang Ariel. Nggak sopan banget nih ya jurus apa namanya? Saling suruh, saling apa sih namanya? Gue akan kasih tips aja. Oke. Kapan Apa sih itu? harus menggunakan Silakan, Bung. pisau? Nah, tadi kan Pak Rahman ngomongin pisau. Iya, Nah, betul. kapan pisau itu harus digunakan? Dan kalau siapanya ya kita semuanya berhak menggunakan pisau itu kan. Tapi kapan pisau itu harus digunakan? Yang pertama, kalau kamu tuh udah tahu apa yang harus kamu lakukan dengan pisau itu. Iya, Nah, itu betul. kalau kamu udah punya ide, kamu ingin menggunakan AI dan nah baru pakai. Kalau kamu nggak paham cara menggunakannya, nah itu hasilnya tidak akan sesuai harapan. Lebih baik bikin sendiri. Nah, jadi yang pertama tuh ide. Jadi harus tahu dulu caranya gitu ya Bung. Mau pakai AI itu untuk apa? Mau buat apa? Jadi jangan mencari ide di AI, tapi punya ide dulu baru pakai AI. Oh iya. Gitu. Itu yang kedua. Yang kedua, gunakan pisau itu ataupun AI itu untuk menambah pengetahuan, untuk membuat kamu menjadi cerdas. Bukan menggunakan kecerdasan buatan, tapi mengikis kecerdasan kamu sendiri. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, contohnya apa? Kayak yang aku lakuin di dunia web itu, aku mempelajari hal-hal baru yang aku nggak punya temen buat ditanya ke AI. Aku tanyain ke AI dan jawaban-jawaban yang dia berikan, aku analisa lagi gitu. Ini aku ngomongnya agak sulit ya, mantul-mantul di sini. Oh, oke. Makanya agak lanjut Bung. Tapi ya, jelas kagok Bung, dia kesini Bung, ngomongnya. jelas. Iya, jelas. Nah, jadi tuh aku mencari pengetahuan baru di AI itu, bukan hanya menggunakan itu sebagai bot kan gue ini bot gitu. Aku menggunakan AI itu untuk menambah pengetahuan, untuk membuat menjadi lebih cerdas. Gitu. Walaupun dia kecerdasan buatan, tapi ya ada benernya juga lah. Dan kita sebagai manusia yang cerdas, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Gitu, untuk menambah ilmu. Jadi pertama tuh ide, yang kedua nambah ilmu, Betul. yang berikutnya tuh nambah skill. Iya. Nah, skillnya apa? Kamu tahu cara menggunakan AI, misalnya AI untuk ngedit video. Nah, kamu cari tutorialnya itu jangan cuman generate di sana. Misalnya buatkan gue video sinematik misalnya. Nah, tapi kamu harus tanya AI itu gimana cara membuat video sinematik. Nah, step by stepnya gimana gitu. Nah, itu menambah skill baru ataupun skill masak ataupun skill-skill yang lainnya lah. Gitu. Jadi itu ya, yang ketiga nambah skill, dan yang keempat membantu prosesnya lebih cepat. Nah, mengandalkan AI bukan berarti jiplak ketiplak gitu ya, tapi untuk membuat lebih cepat dari ketiga poin itu. Kamu udah punya ide, kamu udah punya ilmu dan nambah wawasan, dan kamu udah punya skill, dan keempat, gunakanlah AI untuk mempercepat prosesnya. Itu cara menggunakan AI yang baik.
dan bijak kalau menurut aku. Tapi kalau nggak bisa, ketiga poin itu mending andalin kecerdasan alami aja lah. Karena yang aku alami, kalau kita terus ketergantungan, itu yang seperti dibahas teman-teman, itu akan mengikis lama-lama, akan membuat menjadi buntu. Dikit-dikit larinya ke AI gitu. Nggak bisa lagi, bahkan pengen nulis caption aja, ntar ujung-ujungnya larinya ke AI. Pengen bikin podcast, nanti ujung-ujungnya larinya ke AI. Pengen bikin copywriting untuk produk, larinya ke AI. Nah, karena ujungnya males gitu. Jadi harus punya dulu yang 3 itu. Nah, udah punya itu, nah silakan gunakan AI. Kalau udah punya yang 3 itu, ya menurutku insya Allah selamat lah menggunakan AI dalam kecerdasan buatan itu. Terutama buat Bapak Ibu guru pendidik yang menghadapi Gen Z ini ya. Jadi semoga lebih bijak juga gitu. Jangan sampai muridnya yang lebih bijak. Kalau muridnya lebih bijak, waduh, kacau. Lanjut. Oke, wow. Ini tips yang sangat luar biasa ya buat sobat. Silahkan menurut kamu sendiri boleh berbagi pendapat. Tinggal kirimkan saja di kolom komentarnya untuk kamu yang simak di channel YouTube JMK ID, atau buat kamu yang sedang mendengarkan JMK radionya langsung bisa dikirimkan di www.jawaramustikakaria.com/csr atau juga langsung di 0858 8166 0838 0573 6474 atau di bit.ly/request di sini aja. Jadi banyak platform ya, nanti aku dimarahin sama Bukas ya. Nomornya siapa? Kenapa? Nomornya siapa? Itu nomornya marketing itu. Salah nyebutin itu nomornya marketing itu. Oh iya, yang disebutin nomornya ini, nomornya marketing. Namanya Pak Siti itu. Kemarin bentar. Iya benar. Gue mau nyampein sesuatu. Itu pas kita pesan. Ini ada pesan dari tim marketing. Gimana? Buat kamu yang pengen cari jasa editing video, audio, voice over dan juga jingle, nah bisa mengunjungi jawaramustikakaria.com. Betul. Kenapa ini? Nah, Oke. Itu operatornya sudah kasisan kita, awas 15 menit lagi katanya. Iya, potong ini. Oke, silakan Anda. Oke. Kalau dari aku tadi udah banyak dibahas ya sama teman-teman tentang bagaimana cara menggunakan AI, harus bijak dan sebagainya. Intinya sih kalau dari aku setuju dengan pendapatnya Pak Rahman ya. Jadi AI itu bisa bermata dua selagi kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan kita tahu kapan kita harus menggunakannya, ya no problem gitu. Dia akan membantu. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kita nggak boleh melupakan kodrat alamiah kita sebagai manusia. Ya Allah, kita nggak boleh melupakan kodrat alamiah kita yang sudah diberikan sama Tuhan. Itu kita diberikan kecerdasan akal. Jadi kita tetap harus menggunakan itu. Kita harus mengembangkan itu ya. Jadi jangan sampai dia kita sia-siakan karena sudah ada AI. AI itu sebenarnya sebuah kemajuan dalam teknologi yang bisa sedikit membantu, dan menurut aku dia hanya sekedar sarana atau stimulus gitu ya. Tapi bukan untuk menggantikan kecerdasan yang sudah kita miliki, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Kayak gitu aja sih dari aku. Aduh, intinya jangan ketergantungan ya gitu ya. Iya. Bolak-balik ini banget ya Allah. Wah, oke. Tidak berasa nih Manda, dari percakapan kita kali ini waktu juga sudah begitu berlalu cepat ya. Silahkan mungkin ditutup sama Manda, dan kita juga mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kita hanya sebagai manusia biasa yang tak
pernah luput dari hilap dan dosa. Iya, Silakan Manda. betul. Oke. Jadi Sobat CMK, kita bukan berarti tidak boleh menggunakan AI, tapi kita boleh menggunakan AI, hanya saja kita harus bijak dan tidak boleh ketergantungan, alias kita juga harus menggunakan kodrat alamiah kita yang sudah diberikan sama Tuhan. Itu aja simpelnya ya. Untuk tips-tipsnya, kemudian sebagai referensi dan sebagainya tadi udah dijelasin sama teman-teman. Ya, Kita mohon bijak maaf. dalam menggunakannya lah gitu. Ya, kita harus bijak dalam menggunakan AI karena sebagai Gen Z harus tetap menjadi Gen Z yang berkualitas dan berintegritas. Oke, Manda Fianika dan semua teman-teman pamit. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Sukses selalu buat kalian semua. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, JMK Radio. Mari kita ikuti acara berikutnya.